Ada banyak yang nanya ke saya, Mas Fadli, apa indikator yang bagus untuk pemula? Sekalian kita jawab pertanyaan dari Instagram. Yuk kita bahas di video ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Masih di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, hashtag kita Nusantara teredukasi. Nah, belakangan ini teman-teman makin banyak pertanyaan-pertanyaan seputar Forex untuk pemula. Wow, ini saya suka sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata NFC membawa arus lumayan besar nih dari orang yang nggak ngerti sama sekali menjadi orang yang mau belajar Forex. Sebagai seorang profesional, sebagai orang yang mencintai profesi Forex lebih tepatnya, saya lumayan happy ngelihat animo masyarakat pengen belajar Forex kayak gitu ya. Nah, teman-teman, di Q&A pada video kali ini saya pengen menjawab ada banyak pertanyaan yang masuk nih ya di iPad saya lihat nih ada banyak. Saya pengen jawab pertanyaan dari yang pertama dari J_Anand58. Oke. Dia nanya gini, Mas, untuk pemula bagusnya pakai indikator apa ya untuk analisa? Wah, ini teman-teman, kerangka berpikirnya dulu yang teman-teman perlu pahami. Ada banyak orang masuk ke industri Forex itu karena expose berlebihan dari media sosial. Misalnya, dia pengen trading Forex karena ngelihat temennya profit di Facebook gitu ya. Dia ngelihat, wah masternya posting profit setiap hari gitu. Wah kok biru-biru terus gitu ya historinya. Selalu ada seperti itu. Oke, habis itu baru berangkat, oke, indikator apa yang mereka pakai gitu. Nah, hati-hati, pendekatannya salah kalau seperti itu teman-teman. Yang pertama, yang perlu teman-teman manage ekspektasinya bahwa industri forex ini tidak selalu profit. Oke, satu. Jadi, teman-teman perlu tahu kalau ada juga transaksi-transaksi loss yang sering kali tidak dipost sama mereka. Oke, ini buat teman-teman pemula ya. Saya rasa kalau teman-teman yang udah bertahun-tahun trading tahu nih, apalagi udah ngalamin sendiri ya, bahkan mungkin udah pernah margin call misalnya, hati-hati ya. Nah, lanjut, lebih mengerucut lagi. Oke, karena ada yang profit, ada yang loss, berarti tidak semua indikator bekerja. Ada yang bekerja, ada yang tidak, dan tidak ada indikator forex yang sangat akurat atau akurasinya di atas 90%, seperti itu 98% akurasinya, indikatornya harganya mahal gitu dan seterusnya. No, menurut saya tidak ada. Indikator seperti kata dasarnya indikasi kan gitu ya, mengindikasikan apa yang mungkin akan terjadi. Makanya saya lebih suka menggunakan kata apa ya, report kalau misalnya yang kita lihat di MT4 karena apa yang teman-teman miliki, misalnya indikator moving average, indikator stokastik, Bollinger Band, apapun itu gitu ya, indikator di dalam MT4-nya kita, di tempat kita trading, itu hanya melaporkan apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, bukan mengindikasikan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. So, teman-teman, buat saya secara pribadi, indikator saya tidak pakai, teman-teman, untuk mengambil keputusan. Indikator hanya mendukung saya untuk mengambil keputusan saja, tidak sepenuhnya saya gantungin sama indikator. So, kalau ditanya indikator untuk pemula, bagusnya pakai indikator apa? Nah, teman-teman, untuk pemula teman-teman yang penting follow trend dulu aja deh. Karena 70% of the time itu trend moving searah dengan yang kita lihat berdasarkan indikator yang paling gampang, yaitu moving average. Jadi moving average adalah turunan pertama dari harga. Nah, teman-teman, ada yang menggerakkan harga secara langsung disebut sebagai direct force, ada yang menggerakkan harga secara tidak langsung disebut sebagai indirect force. Oke, pahami dua hal ini dulu. Nah, indikator itu adalah indirect force. Seperti berita gitu ya, news, pendukung fundamental itu semuanya indirect force. Nah, saran saya, teman-teman belajar tentang unfilled order. Inilah yang secara langsung menggerakkan harga. Supply dan demand-nya di harga tersebut, teman-teman. Nah, indikator yang paling masuk akal yang digunakan adalah moving average. Turunan pertamanya dari harga secara langsung. Pergerakan harga rata-rata, moving average. Saya biasanya pakai yang exponential moving average gitu ya. Jadi jawabannya itu. EMA, exponential moving average. Periode berapa, Mas Fadli? Paling saya sering pakai adalah periode 200 untuk menilai trend. Caranya, kalau teman-teman melihat harga close candle di atas EMA 200, maka kita putuskan, kita sepakati bahwa itu sedang uptrend. Dan jaraknya perlu cukup jauh, jangan deket-deket EMA 200-nya gitu ya. Kalau misalnya EMA 200-nya ini di atas dan harganya di bawah EMA 200, close candle terakhirnya di time frame berapapun, maka ini disebut trend down.
Sekali lagi, perlu cukup jauh, lebih dari 10-20 pips lah gitu ya. Kalau kurang dari 10 pips, berarti trennya sideways, tidak jelas. Cari currency pair lain untuk transaksi. Nah, setelah ngelihat trennya up, baru teman-teman cari area buy-nya dengan menggunakan unfilled order. Nah, kita bahas di video lain ya. Alright, lanjut. Waduh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 question box ya, 5 balon ditanya nih sama @hemi_yws. Oke. Dia nanya gini, halo NFC, belakangan ini saya muncul rasa keraguan atau mungkin seperti abundance block. Oke. Apakah kita benar-benar dapat menggerakkan harga dalam trading CFD Forex? Jika bisa, kira-kira berapa jumlah yang dibutuhkan untuk menggerakkan harganya? Wow. Oke. Saya lihat di internet, di 2019 aktivitas harian di Forex sekitar 6,6 triliun US dollar per hari ya. Atau sekitar 96 triliun rupiah. Oke. Dan pair yang paling ramai Euro USD. Artinya lebih mudah menggerakkan NZD CHF ketimbang Euro USD. Wah, ini pertanyaan mahal ini ya. Oke. Yang pertama, kalau misalnya mau di cross check gitu ya, 6,6 triliun US dollar loh ya, 6,6 triliun US dollar per hari, jawabannya yes, bener banget. Zaman saya baru belajar forex dulu, di sekitar tahun 2015-2016 gitu ya, itu masih sekitar 5,3 T per hari. 5,3 triliun US dollar per hari transaksinya. Jadi kalau kita bicara based on transaction, teman-teman, industri yang paling besar di dunia adalah industri forex. Makanya saya suka bisnis forex. Yang selanjutnya, hari ini 2019, kalau misalnya Mas Hemi YWS tadi nanya, 6,6 T per hari, yes, betul. Gitu ya. Terus, berapa kira-kira jumlah yang dibutuhkan untuk menggerakkan harganya? Ya, mendekati jumlah yang sama, gitu, per hari. Maka, apakah ada yang mungkin bisa menggerakkan harga? Kalau deket 1-2 pips, mungkin. Dengan miliaran US dollar. Ya, 1 juta US dollar aja, udah berapa miliar tuh? Berapa belas miliar di kita ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bicara triliun US dollar, maka tidak ada satu negara pun atau satu institusi pun di muka bumi ini yang mampu menggerakkan harga secara masif. Oke, secara masif, garis bawahi. So, kalau misalnya ditanya Mas Hemi US, berapa kira-kira jumlah yang dibutuhkan untuk menggerakkan harganya, tergantung mau gerakin berapa jauh. Kalau cuma 1 pip, mungkin dengan beberapa juta, beberapa miliar dolar, itu bisa. Kalau bisa triliun dolar, kan gitu ya. Tapi siapa? Negara mana yang punya ratusan triliun misalnya, US dollar gitu ya. Yang selanjutnya, kalau misalnya pertanyaannya Euro USD dengan NZD CHF, itu lebih mudah digerakkan Euro USD-nya. Jawabannya, lebih mudah menggerakkan NZD CHF ketimbang Euro USD, jawabannya yes, betul. Karena marketnya lebih kecil. Tapi sekali lagi, ini kita ngomongin forex seluruh dunia loh ya. Jadi, untuk bisa menggerakkan harga, teman-teman butuh uang yang cukup banyak, yang bahkan satu negara pun belum tentu mampu menggerakkannya. Jadi, lebih mudah kita mempelajari emosi market untuk trading forex-nya. Gitu ya. Dan ride the trend. Ikutin arus besarnya. Karena kita nggak bisa lawan. Gitu. Ya. Lanjut. Pertanyaan lain dari @muh_mutrofin. Sore Mas, mau tanya lebar area ideal berapa pip? Minimal dan maksimalnya, terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin lebar area, saran saya teman-teman cek dulu time frame berapa transaksinya. Kalau time frame H1 itu antara 30 sampai 50 pips masih ideal. Time frame M15 misalnya, itu lebar area buy atau sell-nya mungkin sekitar 15 pip udah ada. 20 pip, kadang 30 pips udah ideal, gitu ya. Tapi kalau misalnya H4, nah ini bisa 50 pips sudah minimal, bahkan sampai 100 pips. Jadi TP3-nya tuh 300 pips, teman-teman. Itu masih ideal. Gitu ya, tergantung time frame-nya. Oke, singkat saja. Satu lagi deh. Dari Fikriansyah_Wicaksono ya. Seberapa profitable trading menggunakan tools auto climate dan UFO, Bang? Oke, auto climate itu nggak bisa diukur profitable-nya ya. Dia hanya mencari arah tren dan memutuskan apakah trennya masih akan berlanjut atau enggak. Ya, ini bagus banget. Kalau teman-teman belum punya auto climate, NFC bisa kasih gratis. By the way, auto climate ini adalah tools yang dimiliki oleh Predictive PTE Ltd dari Singapura. Itu foundernya adalah salah satu mentor terbaik saya, namanya Jose Blasco. Beliau kebangsaan
Spanyol ya, saya hampir lupa. Kantornya ada di Singapura. Nah, di Indonesia, NFC bisa bantu untuk dapetin auto climate secara gratis. Buat teman-teman yang belum punya, apa itu auto climate? Gimana cara dapatnya? Cari di bawah video ini, itu biasanya pasti ada salah satu nomor WhatsApp dari tim admin NFC. Teman-teman pastikan chat WhatsApp salah satunya ya. Mau nanya auto climate gimana cara dapetinnya, gimana cara pakainya, ngobrol aja gratis ya. Terus kalau misalnya auto UFO mungkin ya, UFO yang ditanya, itu seberapa profitable? Auto UFO itu setahu saya win rate-nya itu kalau misalnya diambil final targetnya itu sekitar 65-70% akurasinya. So, kalau dari seberapa profitable? Sangat profitable. Karena kalau kita bicara final target, itu lebih dari TP3, teman-teman. Kalau misalnya risk-nya 30, final targetnya bisa 90 pips, bisa tanpa final target, jadi jauh banget gitu ya, bisa TP-nya. Gitu, teman-teman bisa TP jauh. Bisa hanya TP1, bisa hanya TP2 sih, yes betul. Tapi rata-ratanya itu 68% kalau kurang lebih. Itu berdasarkan 5.000 transaksi ke belakang, seperti itu. Nah, di Auto UFO yang teman-teman lihat itu nggak bisa kelihatan. Kalau teman-teman pakai akunnya TradeStation, ya, TradeStation itu bisa. Tapi saya nggak recommended, bukanya susah banget. Teman-teman perlu verifikasi datanya dulu ke US dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sangat profitable menurut saya. Worth it untuk teman-teman pakai. Oke, itu aja teman-teman pertanyaannya. Nanti kalau saya jawab semua, videonya lebih dari sejam nanti ya. Kita sambung lagi di minggu depan. Buat teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, silahkan bertanya lagi. Langsung DM ke saya juga boleh. Kalau teman-teman tonton video ini dalam 24 jam pertama setelah video ini diupload, teman-teman bisa langsung bertanya. Tuh, follow Instagramnya @nusantara_FA_community. Teman-teman bisa langsung input pertanyaannya di story Instagramnya. Ya, nggak punya Instagram, bikin. Ya. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di video-video untuk menjawab pertanyaan di minggu selanjutnya. See you!